Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aseter yang saya banggakan, di sini saya akan menyampaikan tutorial aplikasi Sistem Informasi Rekonsiliasi Barang Milik Daerah. Yang pertama kita buka bisa menggunakan Google Chrome ya. Terus kemudian kita masuk di web Simponi BMD brokap.go.id ya. Ini adalah alamat Sistem Informasi Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, dan ini adalah tampilannya ya teman-teman. Terus kemudian kita login ya, kita gunakan misalkan Dinas Pendidikan dengan username Diknas, dan passwordnya seperti yang sudah diberikan ke teman-teman Aseter. Kemudian kita klik masuk, kita simpan saja passwordnya ya. Setelah kita login, untuk kita entry data ya, setelah ada dokumen pengadaan ya, terus kemudian nantinya akan digunakan untuk melakukan pencairan ya. Kita untuk menggunakan rekomendasi, makanya kita entry dulu datanya. Kita klik entry, terus kemudian barang apa ya yang kita akan lakukan pencairan, misalkan di peralatan dan mesin. Itu kita pastikan kita kliknya di LRA belanja modal ya, kemudian sesuaikan peralatan dan mesin. Kita klik angka yang masih 0 ini ya, maka akan nampak ada form entry data, terus kemudian kita tambah pengadaan apa yang akan kita lakukan pencairan, misalkan yang akan kita entry ya, pengadaan laptop. Tanggal WST itu ya harus diisi, misalkan di bulan 6 ini ya WST-nya, berarti bulan Juni tanggal 2 kemarin misalnya WST-nya, terus kemudian kita isi nomor WST-nya, ini jangan dikosongkan ya teman-teman. Terus kemudian tanggal kontraknya misalnya di bulan 5, kita isi nomor kontrak sesuai dengan di kontraknya atau di SPK yang sudah dibuat oleh pejabat pengadaannya. Kemudian nilai kontraknya, ini nilai keseluruhan dari kontrak. Misalkan nilainya adalah 80 juta nilai kontraknya. Terus kemudian kita klik simpan. Setelah itu nampak seperti ini ya teman-teman. Ini masih belum bisa ya, jadi kita harus ada rincian daripada kontrak tersebut. Kemudian kita klik rincian maksudnya ya, kita klik rinciannya, kita tambah dulu ya, kita tambah, terus kemudian kita pilih barangnya. Misalkan kita belanja tadi laptop, maka kita cari laptop ya. Terus kemudian ini kode barangnya langsung otomatis nampak ya teman-teman. Kemudian laptop ini mereknya misalnya Apple ya, Apple, tipenya misalkan tipe sembarang aja ya teman-teman ya. Ada nomor di laptopnya ya, kita isikan. Terus misalnya ukurannya 14 in, banyaknya 2 buah misalnya. Jadi harga 80 juta tadi, 2 buah berarti satuan harganya 40 juta ya, satu laptop ya. Terus keterangannya dari 2 laptop tadi digunakan oleh siapa? Misalnya kan digunakan Kadis dan sekretaris. Kemudian kita simpan. Klik simpan lagi ya. Nah, di sini sudah terisi di LRA belanja modal peralatan mesin adalah 80 juta. Nah, artinya kita sudah melakukan entry sesuai dengan LRA 80 juta sesuai dengan kontrak. Terus bagaimana membuat rekomendasi agar yang sebelumnya adalah keep manual ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita buat dengan rekomendasi dari pengurus barang. Itu kita klik belanja modal dan surat rekom ya, yang di sini teman-teman ya.
belanja modal dan surat rekom. Ini kan Dinas Pendidikan ya. Terus kemudian kita filter. Belanja apa ya yang tadi sudah kita untuk mau ambil untuk rekomendasi ya, itu kita klik di pengadaan laptop. Nah, terus kemudian karena ini nanti memang harus di print out ya, karena sebagai persyaratan untuk melakukan pencairan belanja modal, maka kita klik print. Nah, di sini akan muncul ya pengadaan laptop tadi tanggal sekian-sekian, BST dan semuanya sudah ada ya. Pastikan bahwa total harganya adalah 80 juta sesuai dengan kontrak. Di sini yang bertanda tangan adalah pengurus barang ya teman-teman, pengurus barang SKPD. Tidak perlu lagi di stempel validasi ya, karena di sini bidang aset sudah mengetahui tapi secara digital. Di sini diketahui oleh kepala bidang aset. Inilah yang di print oleh teman-teman sebagai persyaratan, mungkin bisa print 2 atau 3 untuk arsip juga ya, arsip teman-teman. Kemudian diberikan nomor ini penjagaannya pengurus barang saja. Urutkan saja dari nomor pengadaan pertama sampai dengan yang terakhirnya nanti. Dan ini di print, kemudian diberikan kepada yang akan melakukan pencairan ya, biasanya di bagian keuangan. Nah, itu kita minta dokumennya. Di sini bahwa pengurus barang itu menyatakan telah menerima hard copy dokumen ya. Jadi kita menyimpan juga hard copy dokumen sewaktu itu kita membutuhkannya. Ya, kita harus menyimpan hard copy dokumen pengadaan tadi. Kemudian ini kita print dan kita berikan saja kepada bagian keuangan. Itu untuk surat rekomendasi. Jadi ini adalah pengganti daripada KIP manual yang selama ini kita buat. Hanya perlu ini saja, tidak perlu distempel. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana melakukan rekonsiliasi. Ya. Bila dalam satu semester, sekarang kita rekonsiliasi itu tiap 3 bulan ya teman-teman, karena sesuai dengan MCP KPK, yaitu monitoring capaian programnya KPK ya. Bidang aset termasuk di dalamnya harus membuat rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini terdiri dari 3, yaitu rekonsiliasi di internal SKPD, itu antara bendahara pengeluaran dengan pengurus barang, kemudian antara SKPD dengan BPKAD, dan yang ketiga adalah antar di dalam BPKAD, yaitu antara bidang aset dan bidang akuntansi. Terus kemudian ini adalah ya rekonsiliasi ya untuk membuat berita acara internal SKPD. Di sini pilihannya ya. Yang pertama kita lakukan adalah internal SKPD. Dinas Pendidikan ini pastikan itu mulai dari Januari, kalau semester berarti sampai dengan Juni ini nanti ya. Kita apply. Terus kemudian kita tanggal cetak berarti bisa pada hari ini ya. Kita buat cetak saja. Setelah itu kita proses. Maka ini akan nampak berita acara ya yang dibuat oleh pengurus barang dan juga bendahara pengeluaran. Itu kalau kita cetak ya, bisa seperti ini menjadi portret ya. Kita tinggal cetak, print, tanda tangan oleh pejabat penatausahaan barang dan juga oleh kepala dinas. Kemudian ini nanti kita PDF-kan ya teman-teman dan kita kirim ke bidang aset. Melalui WA saja bisa, karena ini yang akan kita upload ke MCP KPK. Jadi setiap 3 bulan kita membuat berita acara rekonsiliasi sesuai dengan belanja modal yang sudah kita laksanakan. Tampilan secara di layar adalah seperti ini, ya, berita acara rekonsiliasi internal SKPD antara pengurus barang dan bendahara yang diketahui oleh pejabat penatausahaan barang, ya, dan oleh kepala dinas, di sini Dinas Pendidikan. Itu tadi internal SKPD. Kemudian setelah dilakukan rekonsiliasi internal SKPD, itu dibuat lagi berita acara antara SKPD dengan BPKAD. Sama ya, kita kliknya mulai Januari, kemudian sampai Juni, kita apply, tanggal cetaknya hari ini, tetap lanjut kita proses. Sih tidak perlu dicetak ya, nanti BPKAD saja yang mencetak, yang hanya akan diketahui oleh Kasubdit Inventarisasi BPKAD.
Jadi teman-teman tidak usah mencetak ini ya. Yang penting pada dasarnya semuanya sudah sesuai, maka di sini akan dicetak oleh BPKAD untuk diupload juga ke MCPKPK. Itu ya, untuk mulai dari kita buka aplikasinya, login, terus kemudian kita entry data belanja pengadaannya, terus kemudian bagaimana pencairan modalnya, membuat rekomendasinya, terus bagaimana rekonsiliasinya, dengan langsung ada output berita acara rekonsiliasi. Terus kemudian di dalam aplikasi ini juga ada menu download dokumen ya, teman-teman. Teman-teman bisa mendownload dokumen-dokumen yang ada di dalam aplikasi ini. Misalkan ada surat edaran rekonsiliasi tahun 2022. Nah, ini bisa teman-teman download karena memang ini adalah edaran yang dibuat untuk pelaksanaan rekonsiliasi setiap triwulan. Ini bisa teman-teman download semuanya kalau membutuhkan. Ini ada beberapa peraturan-peraturan yang bisa teman-teman download. Misalkan ini akumulasi penyusutan ya. Ini saldo awal akumulasi penyusutan ya, teman-teman. Tapi ini jangan diganggu dulu karena penyusutan ini itu di akhir tahun saja untuk kita inputnya ya. Jadi menyesuaikan. Terus kemudian di sini ada daftar pegawai di SKPD ya, teman-teman, mulai dari kepala dinas, pejabat mata usahanya, terus kepala bendahara dan juga pengurus barang. Bila ada pergantian pengurus barang ya, tapi ini lebih baik lapor dulu ya ke BPKAD untuk penggantian ini. Jadi tidak usah diutak-atik ya, teman-teman. Jadi demikian tadi ya, teman-teman, cara atau tutorial bagaimana penggunaan aplikasi Simponi BMD ya. Kemudian bagaimana untuk mengisi SIMDA ya. Nanti di SIMDA ada lanjutan daripada tutorialnya ya. Ini tutorial hanya untuk penggunaan Simponi BMD-nya ya. Jadi yang paling utama adalah output dari Simponi BMD adalah untuk rekomendasi pencairan belanja modal dan juga berita acara rekonsiliasinya. Ya, jadi diharapkan pada saat semua pengadaan yang akan dilakukan pencairan itu pengurus barang wajib untuk mengeluarkan rekomendasi ya, bagaimana caranya seperti tadi ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian pada saat sudah tidak digunakan kita bisa logout ya teman-teman ya, klik di sini saja, ini logout, maka akan kembali ke dashboardnya yang sebelumnya ya. Demikian teman-teman, semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.